Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 kali ini kita akan membahas tentang potongan, ya. Jadi gambar potongan itu fungsinya yaitu untuk memperjelas bagian benda yang tidak tampak, ya, seperti yang ada pada gambar yang ada di layar. Jadi ini adalah bagian dari sebuah benda yang dipotong, ya. Ini adalah bidang potong. Kalau biasanya ini diibaratkan sebuah pisau, ya, pisau yang sangat tajam yang mampu membelah sebuah bentuk benda ini. Kemudian kita pasangkan bidang potongnya ini di sini, sehingga didapatkan hasil pemotongan membelah benda dari benda ini menjadi dua bagian. Nah, seolah-olah benda bagian ini saya tampilkan bagian dalamnya hingga bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah gambar pandangan depan dari benda berbentuk ini silinder dengan berbagai macam garis, ya. Jadi kalau misalkan ini adalah gambar pandangan dari samping tanpa dilakukan pemotongan, tentu akan didapatkan garis putus-putus yang cukup banyak di sini, sehingga kita sulit untuk mengidentifikasi bentuk asli dari benda ini. Nah, makanya mungkin untuk bagian-bagian benda tertentu kita tidak cukup hanya menampilkan gambar depan, kemudian gambar dari samping, ya, sehingga diperlukan sebuah mekanisme untuk menampilkan sisi dalam, yaitu dengan cara potongan, yaitu dengan cara seolah-olah kita potong, kita belah menjadi dua, sehingga ditampilkan gambar potongan seperti ini. Nah, ini cukup jelas daripada kita membuat gambar dengan menggunakan gambar samping atau gambar tampak samping seperti yang kita jelaskan di gambar proyeksi, ya, seperti itu. Nah, tentu akan lebih jelas kalau kita menggunakan gambar aturan potongan. Tapi bagaimana cara penyajiannya, ya? Misalkan ini ada sebuah bidang potong, kita potong. Kalau ini adalah bidang, namanya bidang potong AA, maka kita harus tarik garis, ya. Garisnya adalah garis lurus, kemudian titik seperti garis sumbu, ya, dan garis, titik, garis. Nah, ini merupakan bidang yang dipotong, ditandai dengan AA, ya. Kemudian di sini nanti dijelaskan potongan AA. Hasilnya adalah ini. Kalau di sini ada panah, ya, ini menunjukkan bahwa ini adalah arah kita memandang. Jadi AA ini arahnya ke sana. Jadi kita memandang bagian dari ini. Nah, berarti ini adalah hasilnya di sini, kita letakkan di sini, ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa lakukan pemotongan tidak hanya dari sisi beberapa sisi, ya. Namun misalkan ini dari sisi depan, ya, bisa juga dari sisi atas, ya, atau kombinasi keduanya, tergantung nanti bentuk benda kerjanya. Contoh misalkan ini pandangan depan potongan, ya, misalkan ini dipotong dari sisi ini. Jadi ini ada bidang potong, kemudian posisi depannya adalah di sini. Ini adalah gambar, ya, pandangan depannya, ya, bentuk benda seperti ini. Kemudian hasil potongnya adalah seperti ini. Kalau dari sisi atas, misalkan ini bidang potongnya, ya. Kemudian ini adalah tampak depan, ini pandangan atas dalam potongan, ya. Ini hasil potongannya. Atau mungkin keduanya kita terapkan, ya. Jadi potongan itu bisa dua bidang sekaligus, ya. Kalau di sini ada AA,
AA potongannya, kemudian ada BB. Ini adalah garis potong AA, ya, benda hasil potongan AA. Kemudian maaf, ini ada salah penulisan, di sini harusnya potongan BB. Ya, di sini adalah potongan BB. Kalau di sini adalah pandangan depan, ya, pandangan depan. Kalau ini pandangan samping kanan. Hasil potongnya yaitu berupa potongan AA yang kita letakkan di sini dan potongan BB. Ini harusnya potongan BB. Nah, ini contohnya tentang penggunaan potong. Ya, aturan potongan itu juga mempunyai aturan, ya. Jadi di mana misalkan ini benda silinder ini kita potong terhadap menurut garis ini. Kemudian bagian yang terpotong tentu diberi arsiran, ya. Ya, diberi arsiran dan tetap dihubungkan oleh garis. Ya. Jadi kalau yang ini salah karena tidak ada garis, ya, hanya bagian yang terpotong saja yang terlihat, kemudian diarsir, cuma tidak diberi garis penghubung, ya, seperti ini. Kemudian di gambar D, ya, jadi ini gambar yang C ini adalah gambar contoh yang salah. Kemudian di contoh yang D ini adalah hasil potongan. Untuk garis hasil potongan arsirannya benar, sudah terhubung. Cuma bagian yang di dalam, karena bagian ini adalah bagian yang ikut terpotong, jadi tidak perlu ditampilkan dengan garis putus-putus. Ya, garis putus-putus di sini kan menunjukkan ada sesuatu benda yang tidak terlihat atau terhalang. Nah, tetapi di kasus pemotongan di sini tidak ada, ya. Ketika dipotong semuanya ya harus terpotong. Bagian yang terlihat hanya bagian yang diarsir. Ini bagian yang terpotong. Nah, kalau di sini adalah bagian yang rongga, ya. Jadi tetap dihubungkan aturannya. Cuma bagian ini yang berongga ini tidak ditampilkan garis putus-putus, ya. Seolah-olah di sini masih ada benda yang tidak terlihat, padahal tidak. Ini adalah sebuah benda rongga. Kemudian di gambar E ini juga salah, ya, karena ini masih ada garis yang putus-putus, ya, harusnya sama seperti ini, yaitu garis yang terhubung. Kemudian ini juga salah, ya, terkait dengan aturan pemotongan, karena ada bagian yang tidak ditampilkan, ya. Atau kalau ini adalah arah arsiran, ya, yang menentukan bahwa arsirannya itu satu benda itu masih dalam satu garis, ya. Kalau misalkan ini arahnya arah positif seperti ini, ya, di bawah pun karena ini bendanya juga sama masih dengan benda yang terpotong ini jadi masih satu arsiran atau arahnya masih arah positif. Tapi kalau ini benda di atas ini tidak sama arsirannya, ini saling berlawanan. Jadi di sini dianggap sebagai benda yang lain, ya. Jadi benda yang lain. Kalau di prinsip di gambar assembly itu ini bukan satu benda, ya. Mungkin ini ada benda yang lain. Jadi harus dalam satu arah, ya, seperti itu. Kemudian jenis potongan itu ada 3, ya. Yang pertama tadi dijelaskan potongan penuh, ya. Artinya semua, nah, seperti ini adalah potongan penuh, yaitu potongan yang semuanya terpotong penuh. Kemudian ada potongan separuh dan ada potongan sebagian, ya, atau biasa disebut sobekan. Ini misalkan dicontohkan ada gambar pandangan depan. Selanjutnya ada pandangan samping kanan, di mana pandangan samping kanan ini adalah gambar proyeksi, ya. Jadi kalau misalkan ingin memperjelas kan prinsipnya dipotong. Cuman kalau dipotong ada 3, ya, jenisnya. Ini adalah potongan yang semuanya terpotong, ya. Contohnya misalkan seperti ini. Ini semua bagian yang terpotong diperlihatkan. Kemudian yang kedua ini potongan setengah atau separuh, ya. Jadi prinsipnya kita bisa menggunakan potongan seluruhnya atau potongan separuh. Karena prinsipnya ketika kita menggambar
menggunakan cara menggambar lebih sederhana itu lebih diutamakan, karena waktu yang digunakan untuk menggambar itu lebih singkat ya. Jadi opsi pertama itu adalah opsi ketika kita menggambar sederhana ya, misalkan ada dua pilihan mana yang lebih bagus antara seluruh dan separuh ya, tentu yang separuh ya, karena ini adalah dianggap sebagai benda simetris. Dapat benda simetris, bagian di bawah di sini juga hampir sama dengan yang ada di atas, makanya dibuat separuh. Tentu, tapi ini bukan salah benar, cuma hanya lebih tepatnya lebih tepat ya, lebih tepatnya itu karena menggunakan potongan separuh itu lebih singkat dan lebih cepat, maka lebih baik menggunakan potongan separuh. Kemudian potongan yang selanjutnya yaitu potongan sobekan ya, atau sebagian ya, biasanya untuk benda-benda yang bentuknya seperti ini. Jadi hanya misalkan ini di sini ada bentuk misalkan ada slot, ada lubang dan sebagainya. Ini ingin hanya menunjukkan bahwa di sini ini letak lubangnya hanya segini, jadi hanya dipotong segini aja gitu. Secukupnya saja. Kita fungsinya untuk menampilkan bagian dalam ya hanya disobek, istilahnya disobek hanya sedikit saja di sini. Termasuk ini. Kalau ini separuh, ini berarti harus hilang separuh. Karena yang ditunjukkan hanya ini saja, fungsinya apa sih? Untuk menunjukkan ketebalannya dari ini. Ketebalannya ini. Jadi hanya separuh saja atau sebagian saja di sini. Atau kalau separuh di sini, atau kalau seluruhnya semuanya di sini. Jadi pilihan pertama itu menggunakan sobekan, kemudian yang kedua adalah menggunakan potongan separuh, dan yang selanjutnya adalah potongan seluruhnya. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga namanya potongan bertingkat ya. Potongan bertingkat itu artinya bukan bagian dari jenis potongan, cuman ini merupakan metode untuk memotong. Ya. Jadi kalau ini tetap namanya masih seluruhnya dipotong, cuma metodenya adalah metode bertingkat. Kalau yang ini metodenya adalah metode tidak bertingkat, artinya lurus ya. Pisaunya kalau kita lihat misalkan di sini ini adalah pisaunya lurus. Kemudian ini pisaunya bertingkat, bidang potongnya terdiri dari berbagai macam bidang ya, seperti ini. Nah, ini boleh digunakan untuk mempersingkat untuk mempersingkat waktu menggambar ya. Jadi kalau misalkan ini satu potongan 1, 2, kemudian 3, 4, ini ada beberapa bidang potong, itu menunjukkan nanti cara menggambar yang lama ya. Artinya kita harus 1 dipotong, kemudian 2 arahnya ke sana, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, itu terlalu lama. Jadi bisa juga digabung antara bidang yang saling berpotongan tadi menjadi satu bidang, namanya potongan bertingkat. Misalkan ini kita buat seperti ini bidang potongannya. Nah, ini adalah bentuk isometri bidang potongnya. Yang ini adalah gambar pandangan utamanya. Kalau ini misalkan dari pandangan atas, hasil dari potongannya adalah ini. Kalau ini bentuk isometrinya ya. Ini ada tanda panahnya, ini menunjukkan bahwa kita harus melihat dari sisi sini. Hasilnya seperti apa? Seperti yang ada pada gambar C ini. Ya, kalau kita lihat bidang potongnya, ini tandanya sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini dan sini. Ya, ini artinya bagian yang dilalui oleh garis potong ini nanti akan terpotong. Ya, di sini. Ini namanya garis potong. Nah, terkait dengan ini ada garis putus-putus yang terlihat ini bagian yang tidak terpotong karena di sini ada 2. Ini ada namanya slot 1 dan slot 2. Nah, slot 2 ini kan tidak dilewati garis potong. Makanya tetap diperlihatkan di sini dengan garis putus-putus. Ya, ini artinya ada benda lagi di belakangnya di sini yang masih belum terpotong. Nah, bentuknya seperti ini gitu. Kemudian selanjutnya ada contoh-contoh potongan bertingkat yang lainnya. Potongan bertingkat juga bisa digabung menjadi lebih dari satu ya, lebih dari satu bidang potong ya. Kalau misalkan ini potongan bertingkat 1 disebut A ya, hasilnya ini 1, 2, jadi ada 2 bidang. Kemudian B 1, 2, 3, ini namanya BB. Di sini disebut potongan BB, di sini disebut potongan AA.
Kemudian di sini adalah potongan CC. Ya. Hasilnya adalah potongan CC ya di sini. Kenapa harus bertingkat? Karena kalau lurus, nah ini bagian ini tidak terpotong pada potongan CC. Jadi kalau ini lurus, ada beberapa yang bidang yang tidak dipotong atau tidak terpotong. Nah, fungsinya pemotongan kenapa? Untuk mendapatkan hasil detail. Ya, dari ternyata di sini ada lubang, makanya lubangnya dilewati oleh garis potong. Supaya apa? Tahu di dalam lubang ini ada lubang dengan dimensi tertentu gitu loh. Ya, gitu. Nah, ini AA hasilnya adalah potongan AA, BB hasilnya adalah potongan BB, CC adalah hasil potongan CC. Saya ingatkan lagi ya, jadi potongan itu merupakan fungsinya untuk memperjelas ya, dengan aturan-aturan tertentu ya, bagaimana cara aturan pembuatan garis potong dan aturan pemberian arsiran dan sebagainya. Mari kita simak slide selanjutnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan tentang cara memberikan garis potong pada gambar. Kita tahu garis ini adalah garis yang menunjukkan bidang khayal yang memotong di mana potongan dibuat. Jadi ini adalah sebuah garis khayal ya. Artinya kalau saya kembalikan lagi di awal-awal slide saya tadi, bahwa ini merupakan bidang atau garis khayal atau pisau khayal. Kalau saya biasa menyebutkan ini adalah pisau yang sangat tajam ya, yang fungsinya untuk membelah ya, membelah. Ini ada satu pisau, ini ada satu pisau, ini ada dua pisau ya, seperti itu. Nah, kalau di sini diterjemahkan sebagai garis khayal ya. Garis khayal ini ditandai dengan huruf referensi. Biasanya diurutkan ya. Kalau ada AA, selanjutnya misalkan ada potongan lagi namanya BB, CC, DD dan seterusnya. Nah, caranya pada pembuatan garis potongnya dimulai dari permulaan dan akhir yang ditandai membuat garis lebih tebal dari garis yang di dalam. Jadi kalau misalkan ini adalah awal, akhir, ini dipertebal. Membuatnya lebih harus dipertebal untuk membedakan dengan garis sumbu ya, seperti itu. Kemudian pada bidang-bidang ekstrim atau bidang offset, misalkan ada tekuan ya, atau belokan, ini juga dipertebal. Jadi selain awal, akhir, tapi juga bagian offset. Misalkan di sini ada offset, di sini dipertebal. Nah, ini juga dipertebal, ini juga dipertebal. Ini adalah offset, 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 offset. Jadi di sini ada misalkan ini untuk potongan bertingkat ya. Awal, kemudian offset, 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 ada 4 ya. Bagian yang harus dipertebal, kali ini ada 3 bagian yang dipertebal. Itu metode atau cara untuk menggambarkan garis potong gambarnya. Kalau tidak ada tebalnya ini dan tidak AA, tidak dituliskan AA, itu berarti sama seperti garis ini apa namanya, garis potong, garis sumbu. Jadi untuk membedakan cukup dipertebal pada sisi samping kanan atau sisi awal dan akhirnya ya. Kemudian ada potongan khusus ya. Jadi potongan khusus ini digunakan untuk memotong sebuah rib atau penyangga ya. Kalau kalian bisa lihat di sini di contohnya ya. Ini misalkan sebuah benda dengan bentuk yang mempunyai ribs atau penyangga, itu dipotong, tapi yang diarsir adalah bagian ribsnya ya. Jadi ini kan kita potong, ini garisnya ya, kemudian ini kita potong melewati garis ya, ini, tapi yang terlihat terarsir justru malah ribsnya. Harusnya kan ini semua terarsir kalau memang ribsnya terpotong ya. Tapi pada penyajian khusus di rib, di poin A ini garisnya yang diarsir adalah bagian ribsnya ya. Ini penjelasannya gini, ketika bidang potongan melalui rib ya, arsiran akan memberikan kesan yang salah di mana potongan berbentuk gerjut. Misalkan ini dilihat dari di gambar
ini ya, yang di tengah ya, gambar yang di tengah ini. Karena itu arsiran dihilangkan dan web seolah-olah bidang potongnya berada tepat di depan mereka. Nah, jadi gini, kalau ini bagian yang kita lewati ya, harusnya gambarnya seperti ini ya. Harusnya gambarnya seperti ini. Cuma karena ini adalah potongan yang khusus untuk ribs, jadi bagian yang diarsir bukan bagian yang ini, tapi yang tidak melewati ini rib. Jadi begini gambarnya. Nah, mungkin untuk video penjelasan selanjutnya saya akan buatkan model ya, bagaimana memotong rib. Termasuk ini bagian yang di sisi sebelah kanan ini sama, ini merupakan bagian rib. Kalau ini ditarik garis, harusnya ini semuanya diarsir. Ya, bagian ini semuanya diarsir. Karena ribs hanya bagian yang menjadi penyangganya saja yang terpotong. Selanjutnya pada bagian-bagian tertentu ya, ini juga sama ya, ini kasusnya juga ini adalah bagian yang terpotong ya. Ini cara menyajikannya ketika kita meletakkan di mana sih letak potongannya ya, dilihat dari panahnya. Ini adalah gambar pandangan depan ya. Ini adalah gambar pandangan samping kanan. Kemudian apabila kita ini sajikan dalam bentuk gambar proyeksi Amerika, misalkan ini kita potong, kita lewatkan garis potong ya, seolah-olah ini adalah garis yang memotong ya. Kemudian karena di sini ada panah yang menunjukkan bahwa Anda harus berada di sisi atas dan melihat ke bawah, maka hasilnya adalah ini. Nah, karena ada aturan kalau di proyeksi Amerika, kita melihat dari sisi atas, kemudian kita letakkan sesuai dengan arah panahnya. Jadi kalau arah panahnya ini ke bawah, berarti kita letakkan hasil pemotongannya berada di bawah. Nah, hasil pemotongannya ini mengikuti aturan rib yang ini. Jadi di sini bagian ribnya yang justru harus diarsir. Ya. Bagian yang tidak terpotong ini tidak diarsir, misalkan seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa ribnya ini penguatnya ini bentuknya ya, seperti ini bentuknya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah untuk yang spoke ya, atau jeruji arm atau lengan ya. Biasanya potongan pada jeruji atau lengan ini diperlihatkan seperti ini. Jadi ada hampir sama ya, tetap kita harus menghubungkan pada masing-masing ya, ujungnya di sini. Ini adalah garis potongnya dan ini ditempatkan di sisi kanan karena kita melihatnya dari sisi kiri. Ya, bagian yang diarsir adalah bagian yang terpotong ini. Nah, ini menunjukkan apa sih? Menunjukkan bahwa bagian lingkaran di tengah ini tidak sepanjang ini. Ternyata hanya cuma hampir tidak penuh ya. Ini hanya berhenti di sini. Nah, ini fungsinya untuk memotong biar tahu di sini panjangnya ini berapa kan gitu ya. Termasuk yang di bagian gambar yang bawah. Jadi ini menunjukkan biasanya di pule ya, atau di roda, atau di yang mempunyai jeruji atau arm ya. Aturannya seperti ini. Nah, ini bedanya berarti kalau yang A ini full ya jerujinya sampai di sini. Kalau yang di sini bagian yang terpotong ini hanya ya, misalkan ini melewati ini full ya, ini full. Kalau yang ini hanya berupa lengan ya, lengannya saja yang ditampilkan. Kemudian selanjutnya contoh potongan pada lap and ears. Ini pada potongan yang bentuknya pada laks ya. Maka potongannya seperti yang ada pada gambar kiri. Kemudian pada laks yang besar ini ada pada sisi kanan ya, pada bagian yang solid ya, seperti ini. Jadi ini yang menunjukkan bahwa oh ini ternyata bagian yang ini kan dilewati gambar potongan. Di sini belum ada ya. Di sini nggak ada garis potongnya, cuma saya tunjukkan kalau garis potongnya itu ini. Nah, misalkan ini AA, namanya potongan AA, berarti ini melewati ini.
Ya, cuma ini yang tidak terpotong bagian yang ini, berarti ini bagiannya di sini. Demikian juga dengan ini kayak kalian menggambar di manifold ya, masalah manifold. Selanjutnya rib, bagian yang paling sering ya. Bagian ini memberi sebuah potongan yang tidak simetri. Boleh menggunakan potongan yang tidak harus dari ke arah kanan, ke arah kiri, atau atas, bawah. Cuma kalian bisa membuat potongan sesuai dengan kondisinya. Kalau misalkan ini kan ini bukan simetri kanan kiri atas ya, tapi membentuk garis miring ya, mempunyai sudut tertentu. Jadi di sini kamu potong sesuai dengan kebutuhannya di sini. Ya, jadi kalau ini adalah kita proyeksikan itu sebenarnya kayak gini nih. Cuma kalau kamu gambarkan seperti ini, kamu akan bingung ya. Si penerima gambar akan menerjemahkan gambar yang view yang A ini akan bingung, atau proyeksi jadi ini tidak menggambarkan gambar secara detail yang sebenarnya. Hanya memang kalau memang ini dipandang dari sisi proyeksi memang gambarnya seperti ini. Cuma kita nanti akan kesulitan karena ini panjangnya tidak mewakili panjang ini yang sebenarnya. Makanya kita lihat dari sisi mana kita harus melihat. Misalkan proyeksi sejati ini memberikan kesan yang tidak enak ya dipandang ya. Jadi seperti garis yang panjangnya ini tidak sama dengan ini. Harusnya ini sama panjangnya gitu. Karena kenyataannya kita lihat dari atas ini sama. Cuma kalau kita lihat dari true projection kan tidak sama. Makanya mungkin ini perlu dihindari. Kalau secara konvensional ya ini seperti ini. View konvensional namanya. Ini memang dibenarkan ya. Cuma memang karena kurang jelas, karena tidak tahu di sini ini ternyata ada rib, dan rib itu harus dipotong ya. Makanya ini adalah bagian yang salah. Ini benar cuma kurang tepat. Kalau yang ini benar dan tepat karena di sini didapat potongan ya. Maka gambar yang benar adalah gambar pada gambar C yang ini. Ya, seperti itu. Selanjutnya pada bagian-bagian yang lain, misalkan ada jeruji yang ganjil ya. Kalau yang genap tadi enak, misalkan kita langsung gambar potong lurus dari sisi atas, dari sisi samping kanan, semuanya kena. Tapi kalau yang ini, kalau ada 3 jerujinya, kita cukup satu saja, tetapi mewakili. Ya, sama yang seperti yang tadi ada istilah true projection, ya, atau good practice. Jadi di sini kalau true projection, ya apa adanya kamu lihat dari sisi kanan. Misalkan kalau dari sisi depan, kita lihat dari sisi kanan hasilnya seperti ini. Ini kan tidak sama, panjangnya ini sama ini terlihat tidak sama, yang seharusnya sama gitu ya. Makanya dibuatkan seperti ini. Ini memang kalau dilihat dari sisi yang sebenarnya tidak seperti ini, cuma karena untuk mewakili panjangnya ini adalah harus sama ya, kita buat seperti ini ya. Ini sama seperti ketika memotong jeruji, tapi dengan kondisi good practice ya, bukan true projection ya. Jadi usahakan terlihat simetri ya. Nah, demikian juga dengan lux ya, tapi dengan jumlah lubang yang ganjil. Kalau di contoh awal jumlahnya genap ya, hanya dipotong dari sisi atas, dari sisi kanan. Kalau sisi ganjil, kamu bisa lihat ini boleh menggunakan potongan bertingkat, kemudian ini diputar seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kemudian kalau ini kita taruh garis bidang, ini hasilnya seperti ini. Ini sangat penting ya, karena nanti ketika kita mengidentifikasi, kalau tidak disiasati dengan membuat bidang yang tepat ya, kita akan mendapatkan gambar pemotongan yang salah karena tidak melewati bagian penting yang dipotong gitu ya. Makanya ketika mencari garis potong ini harus benar-benar tepat melewati bagian mana atau yang ingin disampaikan, bahwa bagian itu adalah penting sehingga ingin kamu sampaikan gitu, dengan cara dipotong gitu ya. Oke. Selanjutnya
ini ya, untuk jenis-jenis arsiran potongnya itu juga dibedakan ya. Misalkan ketika kita membuat garis arsir itu pastikan bahwa konsisten, itu artinya kalau bisa itu 1 mili ya. Kemudian sudutnya itu membentuk sudut 45 derajat. Jangan terlalu kerep, jangan terlalu renggang. Atau kalau ini tidak rata itu ada yang 1 mili, 2 mili, ada yang 5 mili dan seterusnya. Dan ini garisnya juga lebih ya, itu tidak diperkenankan. Terus kalau memberikan arah arsiran juga dilihat dari kondisi bendanya ya. Kalau misalkan ini kondisi bendanya ini adalah kondisi benda yang berbentuk miring ya, berarti kita harus mengikuti ininya, harus tegak lurus terhadap sisi harus 45 derajat dari sisi-sisi sampingnya. Kalau ini 180 derajat dari sisi-sisi sampingnya, kalau ini tegak lurus atau 90 derajat ya. Ini dihindari. Harus terkesan dari sisi sampingnya ini membentuk sudut 45 derajatnya. Yang ini yang benar. Kalau yang ini garisnya lurus ya. Kemudian untuk bagian arsiran yang digunakan untuk benda yang saling berdekatan, ini harus dibedakan ya. Minimal ketika kita mau memberikan arsiran, pastikan opsi pertama adalah benda yang paling luas ya. Benda pertama ini benda utama, yaitu membentuk sudut 45 derajat ya. Membentuk 45 derajat dulu, kemudian sampingnya ya, supaya dibedakan dulu. Kalau misalkan ada keduanya membentuk sudut yang sama, baru kita pilih opsi yang kedua. Kalau misalkan dua-duanya gini sama-sama 45 derajat, arahnya juga masih sama, kita berikan opsi yang ketiga, yaitu sudut 60, baru kemudian sudut 30, boleh. Intinya ketika kita menggambar dua buah benda yang saling berdekatan dan ini bendanya beda ya, itu harus dibedakan arsirannya. Tapi kalau arsiran bendanya sama ya tidak perlu di arsir berbeda, ini harus dijadikan satu gitu aja. Nah. Kemudian untuk benda-benda khusus ya, tadi saya rangkum ya, misalkan kalau bentuk part berupa baut, bentuknya yang benar ini. Tidak perlu dibuat garis ukuran untuk garis arsiran untuk benda-benda standar ya. Misalkan kayak bolt ya, pin ya, skru, gear, kemudian nut, handle atau frame, ini tidak perlu dibuat garis atau benda-benda potongan. Cukup bagian-bagian yang ingin ditampilkan kayak ini di handle ini kan nggak perlu semuanya ya, hanya bagian. Kalau handle itu butuhnya lubangnya aja yang ingin diinformasikan, ya hanya lubangnya saja yang dipotong sebagian ya, dan sebagainya. Kalau misalkan skru ya ditampilkan disobek satu saja sedikit skrunya untuk menunjukkan tingginya ini giginya ya, dan bentuk giginya, itu aja yang cukup disampaikan. Jadi tidak perlu semuanya dipotong seperti ini. Kemudian pada benda-benda tertentu juga tidak semuanya diarsir 45 derajat seperti yang saya jelaskan di awal ya. Jadi mungkin untuk material logam saja ya, logam-logam yang misalkan material yang utama ya. Kalau material-material yang khusus, misalkan kita bisa bedakan dengan menggunakan arsiran yang berbeda ya. Tapi ini tidak saya gunakan karena apa? Kita mungkin untuk mempermudah saja ya, karena standarisasinya yang penting sebenarnya arsiran itu hanya untuk membedakan antar material ya. Misalkan untuk cast iron, babyit, brass, kemudian cast steel dan seterusnya ya, bisa dipelajari sendiri dan dicari nanti untuk yang ini. Mungkin itu penjelasan terkait dengan arsiran. Untuk lebih jelasnya kita nanti diskusikan yang ada di e-learning ya. Jadi mungkin bisa dibaca ya apa yang telah saya bagikan, dan apabila ada referensi lain ya, kalian bisa nanti diskusi dengan saya. Itu saja untuk pertemuan 9 saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.